Bayangkan suatu hari, kamu terbangun, membuka rekening bank, dan tiba-tiba saldo kosong. Bukan karena kamu boros, tapi karena negara memutuskan hartamu patut diduga hasil kejahatan. Undang-Undang Perampasan Aset. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset. Saya menutup. Inilah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU yang belakangan ini jadi perbincangan panas di publik. Bahkan mungkin merupakan RUU yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena RUU ini menjanjikan sesuatu yang selama ini rakyat dambakan, yaitu negara bisa merebut kembali kekayaan koruptor yang selama ini lolos. Koruptor tidak bisa lagi menyembunyikan uang haram lewat rekening keluarga, tidak bisa lagi mewariskan hasil kejahatan ke anak cucu, tidak lagi bisa tenang kabur ke luar negeri. Harapan itu membuat banyak orang menaruh optimisme besar pada RUU ini. Tapi ada satu ironi, meski sering disebut prioritas, meski masuk prolegnas, pembahasannya di DPR tak pernah jelas. Selalu menggantung, selalu tertunda, dan publik harus terus menunggu RUU ini disahkan. Namun teman-teman, pertanyaan terbesar bukan hanya soal kapan RUU ini disahkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, kalau disahkan, apakah ia akan menjadi tameng rakyat melawan korupsi? Untuk menjawabnya, mari kita bedah kenapa RUU ini lahir, bagaimana mekanismenya, dan yang paling penting, di mana letak bahayanya. Dan orang banyak yang kadangkala yang tidak setuju dengan RUU ini, mereka tidak pernah baca RUU-nya sebenarnya. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Indonesia punya sejarah panjang soal kekayaan haram yang tidak tersentuh hukum. Kita sering dengar kasus korupsi besar di mana pelakunya ditangkap, bahkan dipenjara, tapi hartanya, rumah mewah, tanah, rekening bank tetap aman. Kenapa bisa begitu? Karena hukum pidana kita bergantung pada vonis orangnya, vonis pelakunya. Kalau pelaku meninggal atau kabur atau dijatuhkan vonis uang pengganti yang lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkan atau bahkan pelaku divonis bebas, negara nggak bisa lagi merampas aset hasil kejahatannya. RUU Perampasan Aset kemudian lahir sebagai jawaban. Dengan RUU ini, yang ditarget bukan hanya orangnya, bukan hanya pelakunya, tapi juga asetnya. Konsep ini disebut civil forfeiture atau perampasan perdata. Bedanya dengan pidana biasa, di sini yang digugat bukan manusianya, tapi harta bendanya, asetnya. Logikanya sederhana, kalau ada aset yang tidak wajar, misalnya tidak sesuai dengan pendapatan orang tersebut, negara bisa merampasnya. Di atas kertas, ini terdengar seperti senjata yang ampuh, sebuah cara agar negara tidak lagi kalah cerdik dari koruptor. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pertama, penyidik akan menelusuri harta seseorang yang diduga hasil tindak pidana. Kemudian kalau ada indikasi, harta itu bisa diblokir atau disita. Kemudian jaksa pengacara negara akan membawa kasus itu ke pengadilan. Nah, di pengadilan, sang pemilik aset diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut sah, bukan hasil kejahatan. Kemudian hakim yang akan memutuskan harta tersebut sah atau harta itu jatuh ke negara. Mekanismenya cepat, sederhana, dan efisien. Tapi justru disinilah masalah besar muncul, karena di balik efisiensi ada resiko besar penyalahgunaan. RUU ini memang menjanjikan, tapi kalau kita lihat lebih dekat draft RUU ini, banyak celah yang bisa jadi bumerang. Mari kita bedah satu-satu. Di pasal 6 menyebut aset bisa dirampas kalau terkait tindak pidana dengan ancaman minimal 4 tahun. Sekilas, aturan ini terdengar tegas. Tapi ingat,
Banyak sekali pasal dalam hukum kita yang ancamannya 4 tahun ke atas. Bukan hanya korupsi, narkoba, atau pencucian uang, tapi termasuk pasal-pasal seperti pasal pembunuhan, makar, atau bahkan pasal-pasal kontroversial seperti pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Bayangkan kalau aturan ini digunakan untuk menjerat seseorang yang kritis pada pemerintah. Hanya dengan tuduhan pencemaran nama baik, asetnya bisa diblokir, disita, lalu jatuh ke negara. Disinilah bahayanya, cakupan yang terlalu luas membuat siapapun bisa masuk dalam jaring besar ini. Dua frasa diduga dan patut diduga ini terdengar sepele, tapi dalam hukum, kata-kata kecil punya dampak besar. Kalau aset seseorang bisa disita hanya karena patut diduga, siapa yang menentukan dugaan itu? Penyidik, jaksa, hakim? Tanpa standar pembuktian awal yang jelas, dugaan ini bisa menjadi alasan untuk merampas. Dan kita tahu dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, dugaan seringkali tidak netral. Ia bisa dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, atau bahkan dendam pribadi. Artinya, pasal-pasal elastis ini bisa jadi pasal karet baru yang memberi ruang luas untuk penyalahgunaan. Biasanya dalam hukum pidana, negara yang wajib membuktikan seseorang bersalah. Tapi di RUU ini beban itu bergeser. Jaksa memang harus menunjukkan bukti awal bahwa sebuah aset terkait dengan tindak pidana. Tapi setelah itu, pemilik asetlah yang harus membuktikan hartanya sah. Kalau gagal, ya dirampas negara. Inilah yang disebut reverse burden of proof. Memang pendekatan ini sering dipakai untuk mempercepat pemberantas kejahatan terutama korupsi. Tapi jangan lupa, membalik beban pembuktian berarti juga membalik asas keadilan. Orang yang harusnya dianggap tidak bersalah, kini dipaksa membuktikan dirinya tidak bersalah. Dan dalam realitas kita, tidak semua orang punya akses untuk membuktikan asal-usul asetnya. Bayangkan seorang pedagang kecil yang tidak pernah menyimpan bukti transaksi puluhan tahun lalu. Asetnya bisa dirampas begitu saja, meski ia bukan koruptor. Sementara itu pasal 9 ayat 4 menyebut, permintaan dokumen untuk penyelidikan dikecualikan dari aturan kerahasiaan. Artinya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja kita punya efektif sekitar 1 tahun terakhir, bisa ditembus begitu saja. Penyidik bisa minta dokumen dari siapapun, bank, kantor, bahkan lembaga swasta, dan kita tidak bisa menolak. Sementara dikecualikan, tidak ada jaminan di RUU ini tentang bagaimana data pribadi ini dilindungi selama masa penyidikan. Sekarang bayangkan kalau data ini jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya soal aset, tapi juga informasi pribadi, rekening, transaksi, catatan keuangan. Di era digital seperti ini, kebocoran data bukan lagi hal yang sepele, ini bisa menghancurkan hidup seseorang. Jadi, celah ini bukan hanya soal penyalahgunaan hukum, tapi juga soal pelanggaran salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak atas privasi. Semua aset rampasan dikelola oleh Jaksa Agung yang diberi wewenang untuk menyimpan, mengamankan, menilai, bahkan menjual aset rampasan, bahkan sebelum ada keputusan final. Masalahnya jelas. Apa jadinya kalau nanti pengadilan membatalkan perampasan, sementara asetnya itu sudah berpindah tangan? Apakah pemilik akan dapat ganti yang setara, atau hanya sebagian, atau gimana? Apa 2 kali lipat? Nggak jelas. Tanpa pengawasan independen, kewenangan sebesar ini bisa jadi ladang baru untuk praktik korupsi. RUU ini memberikan Jaksa Agung kekuatan hampir absolut atas aset yang dirampas yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. RUU ini hampir tidak memberi ruang bagi pengawasan eksternal. Tidak ada peran signifikan bagi DPR, Komnas HAM, atau Ombudsman misalnya.
Semua kendali ada di tangan penyidik, jaksa, dan pengadilan negeri. Kalau 3 aktor ini kemudian bekerja sama untuk menyalahgunakan kewenangan, siapa yang bisa menghentikan? Ketidakadaan check and balance membuat RUU ini rawan jadi instrumen kekuasaan sepihak. Dan pada akhirnya, semua celah ini bermuara ke satu hal, politisasi. Karena semua tindak pidana dengan ancaman minimal 4 tahun bisa diproses, pemilihan kasus bisa jadi sangat politis, lawannya penguasa bisa ditarget, sementara kroninya bisa dibiarkan. Kita pernah lihat bagaimana pasal makar dipakai di masa lalu untuk membungkam lawan politik. Kita juga lihat bagaimana UU ITE dipakai untuk membungkam suara kritis. Dengan RUU perampasan aset, skenarionya bisa lebih mengerikan. Bukan hanya suara yang dibungkam, tapi juga harta yang disapu bersih. Disinilah titik paling rawan RUU ini. Sekarang, mari kita bicara tentang satu kekhawatiran khusus dari aku, yaitu Papua. Aku lahir di Biak dan tumbuh besar di pulau indah itu, dan kemudian juga di Wamena dan Jayapura. Hampir separuh hidupku habis di sana. Aku tahu betul, selain kesenjangan ekonomi dan sosial yang begitu lebar dengan daerah lain, saudara-saudara kita di Papua sudah lama hidup dengan beban kriminalisasi. Kita tahu pasal makar sering dipakai di sana, dari pengibaran bendera sampai sekedar menyuarakan aspirasi politik, tak jarang dibalas dengan tuduhan makar. Sekarang bayangkan dengan RUU perampasan aset, tuduhan itu tidak hanya bisa memenjarakan, tapi juga menggombosi kekuatan finansial mereka. Artinya, bukan hanya suara yang bisa dibungkam, tapi juga ekonomi komunitas Papua yang selama ini vokal menyuarakan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi yang masih terus terjadi di sana bisa dilumpuhkan. Dan jangan lupa, pasal ini bekerja tanpa vonis pidana. Jadi meski tidak pernah terbukti bersalah, mereka bisa tetap kehilangan harta. Inilah yang membuat RUU ini rawan dipakai sebagai alat represi, bukan hanya melawan koruptor, tapi juga melawan rakyat yang dianggap lawan politik. Jadi, ketika kita bicara soal Papua, RUU perampasan aset bukan sekedar teks hukum, namun juga bisa berarti hilangnya kebebasan dan juga hilangnya masa depan bagi mereka yang sudah lama terpinggirkan. RUU ini memang bisa jadi senjata ampuh melawan koruptor, tapi kita tahu hukum tidak pernah bekerja di ruang kosong. Ia dijalankan oleh manusia, oleh aparat, yang selama ini justru jadi sumber krisis kepercayaan. Lalu solusinya apa? Begini. Kalau benar RUU ini ingin menjadi senjata melawan korupsi, maka draft RUU ini harus direvisi mumpung belum disahkan. Batasannya harus jelas, cakupan tindak pidana harus jelas. Misalnya hanya untuk korupsi, pencucian uang, atau narkoba. Bukan makar, bukan pasal politik, bukan pasal karet, apalagi undang-undang ITE. Aturan hukum acara dan pengawasannya juga harus lebih dipertegas. Kalau tidak, RUU ini bisa berubah menjadi senjata yang menembak ke bawah, bukan ke atas. RUU ini bisa menjadi pisau bermata dua, bisa melindungi rakyat dari korupsi, tapi juga bisa melukai rakyat sendiri kalau dipakai sebagai alat politik. Pertanyaan paling sederhana adalah, apakah kita siap memberikan kekuasaan sebesar ini di tengah kondisi penegakan hukum yang rapuh? RUU perampasan aset bisa jadi tonggak besar dalam pemberantasan korupsi, tapi tanpa pengawasan yang ketat, ia juga bisa menjadi mimpi buruk bagi demokrasi. Kita sedang berada di persimpangan, apakah ini akan menjadi tameng rakyat melawan korupsi, atau malah menjadi cambuk baru bagi penguasa? Jawabannya ada di cara kita mengawalnya sebelum terlambat. Sekarang aku mau tahu pendapat teman-teman. Apakah teman-teman punya kekhawatiran yang sama? Atau mungkin menurut teman-teman kekhawatiranku ini berlebihan? Lalu menurut teman-teman apakah RUU ini akan segera disahkan
atau akan tetap berlarut-larut tak kunjung disahkan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode tentang Indonesia selanjutnya.